Dalam video hari ini kita akan membicarakan mengenai beberapa konsep yang kita akan diskusikan untuk menolong kita mengerti dan mengenal dunia perjanjian baru. Kita akan mendiskusikan dan memikirkan terminologi-terminologi tertentu, baik menyangkut tempat, tokoh, ataupun aspek-aspek lain di dalam dunia perjanjian baru yang kita akan diskusikan, pelajari supaya kita mengenal dunia perjanjian baru sebagaimana orang-orang yang hidup di era tersebut. Nah, dalam video sebelumnya kita sudah membahas beberapa terminologi, gagasan yang kita bicarakan. Contohnya saja kita membicarakan mengenai terminologi apostolos atau apostolos dalam bahasa Yunani, berbicara mengenai para rasul ataupun orang-orang yang diutus dengan satu tugas tertentu. Nah, kali ini kita akan membicarakan beberapa konsep dan topik yang lain yang juga penting untuk menolong kita mengenal dunia perjanjian baru. Hal pertama yang akan kita diskusikan adalah terminologi gospel, atau di dalam bahasa Yunani disebut juga euangelion. Nah, istilah gospel biasa diterjemahkan sebagai kabar baik. Namun sebenarnya dalam perjanjian baru istilah gospel atau euangelion memiliki arti dan makna yang jauh lebih dalam, jauh lebih kompleks dibanding terjemahannya, yaitu good news atau kabar baik. Nah, jadi istilah gospel atau euangelion itu digunakan oleh orang-orang abad pertama Masehi untuk menyebut mengenai kabar gembira oleh karena kelahiran seseorang yang dianggap dapat membawa damai di bumi. Nah, itu adalah kelahiran dari raja atau kaisar dari kaisar Romawi. Nah, jadi gospel semula digunakan untuk menyebut sebuah pengharapan dari kelahiran tokoh-tokoh tertentu, misalnya saja kaisar Romawi yang dipandang akan membawa kedamaian di bumi. Nah, jadi istilah gospel sangat erat kaitannya dengan sebuah simbol ekspektasi dari orang-orang Roma yang meyakini bahwa Roma akan membawa damai di bumi. Nah, itu terminologi atau slogan yang digunakan adalah Pax Romana. Nah, kemudian para penulis Alkitab mengadopsi pemikiran ataupun terminologi ini dan kemudian memberikan makna baru di dalamnya, di mana para penulis Alkitab memperlihatkan bahwa orang yang akan membawa damai di bumi itu bukanlah Kaisar Roma, bukan juga kerajaan Roma, tapi satu sosok, satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Nah, jadi istilah gospel di dalam abad pertama Masehi digunakan untuk menyebut sebuah pengharapan bahwa seseorang akan membawa damai di bumi dan orang tersebut di dalam iman Kristen diyakini adalah Yesus Kristus. Nah, jadi isi daripada gospel adalah berita tentang Yesus Kristus yang akan membawa damai di bumi. Nah, itulah arti daripada gospel. Nah, sedangkan di dalam tulisan akademik ataupun di dalam studi teologi, gospel juga dipahami bukan sebagai sebuah good news atau sebagai kabar baik, tetapi juga dipahami sebagai sebuah jenis sastra. Nah, para ahli berdebat, mereka berdiskusi mengenai bagaimana kita harus memahami gospels atau Injil-Injil. Dan kemudian para ahli sepakat bahwa Injil harus dipahami sebagai sebuah ancient biography. Nah, ancient biography artinya Injil ini adalah kisah hidup tentang Yesus yang diceritakan untuk menolong orang-orang yang belum tahu atau mengenal Yesus supaya mereka percaya kepada Yesus. Nah, itulah pengertian daripada gospel yang dipahami oleh orang-orang percaya pada abad pertama Masehi. Dan terminologi kedua yang juga signifikan di dalam memahami perjanjian baru adalah terminologi yang disebut sebagai inspiration atau inspirasi. Nah, apakah itu inspirasi? Nah, inspirasi itu adalah karya Allah di mana
ia memakai orang-orang tertentu, yaitu para nabi, para rasul, untuk menuliskan wahyu Allah, sehingga apa yang dia sampaikan, maksudnya disampaikan oleh seorang nabi, oleh seorang rasul, itu tepat seperti apa yang Allah ingin sampaikan. Nah, itulah karya yang disebut dengan inspirasi. Nah, inspirasi memiliki berbagai macam bentuk, ataupun banyak orang memiliki pemahaman yang berbeda mengenai inspirasi. Sebagian diantaranya memandang bahwa inspirasi adalah sebuah proses di mana Allah mengambil alih kemanusiaan manusia, sehingga manusia seperti orang yang didikte oleh Tuhan. Nah, di dalam kebanyakan pemikiran Kristen mengenai inspirasi, konsep seperti ini tidak diterima. Nah, kebanyakan kita memandang bahwa dalam inspirasi Allah memakai kemanusiaan manusia seutuhnya, sepenuhnya, dan itulah yang membuat kenapa tulisan-tulisan di dalam Alkitab itu bisa memiliki keragaman, oleh karena Allah memakai konteks atau Allah memakai manusia dalam proses menyampaikan wahyu dan mencatat wahyu dari Allah yang disebut dengan inspirasi. Nah, konsep mengenai bagaimana Allah dan manusia bekerja bersama-sama di dalam proses inspirasi, nah itu disebut sebagai konkursus. Nah, itu terminologi yang juga barangkali tidak terlalu familiar di dalam telinga orang-orang Kristen, tetapi istilah tersebut penting. Nah, jadi dalam inspirasi Allah bekerja memakai manusia, dan konsep bagaimana Allah dan manusia bekerja sama di dalam proses inspirasi itu namanya konkursus. Nah, terminologi ketiga yang juga penting di dalam studi Alkitab adalah istilah manuskrip. Nah, istilah manuskrip. Nah, manuskrip adalah istilah yang kita gunakan untuk menyebut naskah-naskah yang kita miliki dari tulisan-tulisan dalam Alkitab. Nah, manuskrip di dalam Alkitab, baik itu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu memiliki berbagai jenis. Nah, manuskrip pertama kali itu dituliskan dalam kertas yang disebut dengan papirus. Nah, jadi semua tulisan-tulisan Perjanjian Baru ditulis dari kertas papirus, tapi kemudian hari, karena kertas papirus ini begitu mudah rusak, maka para orang-orang yang hidup dalam kekristenan mula-mula, kemudian mereka menuliskan tulisan-tulisan di dalam Perjanjian Baru bukan lagi dalam papirus, tetapi dalam gulungan kitab atau gulungan tulisan. Nah, gulungan tulisan ini dibagi beberapa kategori. Nah, kategori yang pertama itu namanya itu adalah kelompok manuskrip yang disebut sebagai uncials. Nah, uncials ini adalah sebuah gulungan ataupun sebuah tulisan dari kitab suci Perjanjian Baru yang dituliskan pada abad-abad kekristenan awal. Nah, kita memiliki uncial yang tertua itu sekitar pada abad keempat yang disebut sebagai Codex Sinaiticus. Nah, itu adalah kumpulan tulisan yang sudah disalin dalam bentuk gulungan dari kulit, dan itu adalah salinan-salinan yang lengkap yang kita miliki dari manuskrip-manuskrip tertua. Nah, selain uncial, kita juga mengenal ada lagi golongan manuskrip yang disebut sebagai minuscules. Nah, minuscules ini adalah manuskrip-manuskrip yang berasal dari kemudian hari. Nah, disebut sebagai uncial karena tulisan di dalam tulisan manuskrip ini digunakan huruf besar, sedangkan tulisan manuskrip disebut minuscules karena tulisan-tulisan di dalam manuskrip itu ada huruf besar dan huruf kecilnya. Nah, seperti yang kita miliki dalam kitab bahasa Yunani yang kita miliki sekarang. Nah, itulah beberapa konsep yang kita harus kenali, pahami ketika kita mempelajari, ingin mengenal dunia Perjanjian Baru. Nah, hari ini kita sudah mempelajari 3 konsep yang penting, yaitu yang pertama, kita tadi sudah membicarakan mengenai pengertian daripada gospel, dan kita juga sudah membicarakan mengenai inspirasi, dan juga konkursus yang membicarakan mengenai karya Allah dan manusia di dalam proses inspirasi dan juga dalam proses menuliskan wahyu Tuhan. Dan juga kita sudah membicarakan mengenai manuskrip di dalam tulisan-tulisan kalau kitab-kitab Perjanjian Baru. Kiranya yang kita pelajari hari ini dapat menolong kita lebih mengenal Perjanjian Baru. Tuhan memberkati.